Oke, bertemu kembali dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Banyak para siswa dan bahkan mahasiswa mengatakan bahwasanya materi yang berkaitan dengan trigonometri itu sangat sulit. Ternyata setelah kita pelajari bersama, itu sangat mudah. Maka untuk itu, tonton video ini terus dari awal sampai akhir, supaya kamu tidak salah konsep dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ada 3 rumus persamaan trigonometri, yakni dalam bentuk sin, cos, dan tangen. Yang pertama, jika bentuknya adalah sin X, maka sama dengan sin A. Di sini sin, maka sini sin. Tidak bisa sini sin, di sini cos. Maka kalau ada model seperti ini, kita bisa selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah X1 sama dengan A ditambah K titik 360 derajat. Jadi K ini kelipatan. Jadi boleh dimulai negatif, boleh juga positif. Misalnya minus 1, minus 2, dan seterusnya. Atau dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk X2-nya, itu adalah untuk sin 180 dikurang A. Jadi A itu nanti besar sudut yang ada di sini. Ditambah dengan K 360. Untuk rumus cos, maka seperti ini. Cos X sama dengan cos A. Jadi harus sama. Di sini cos, maka sini cos. Tidak boleh di sini cos, di sini tangen. Maka untuk menentukan nilai X1, X2-nya ada 2. Yang pertama adalah bentuknya positif, masih sama, tambah K kali 360 derajat. Yang kedua adalah negatif. Jadi di sini nanti jadi negatif, tambah K 360 derajat. Dan yang terakhir adalah bentuk tangen. X sama dengan tangen A. Jadi tangen, tangen. Maka untuk mencari nilai X-nya, sudutnya itu adalah A ditambah dengan K 180 derajat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, maka syaratnya adalah kita harus kuasai yang namanya besar sudut. Di sini saya sampaikan besar sudut istimewa. Berarti besar sudut istimewa untuk sin 0 itu adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Selanjutnya cos, untuk cos 0 itu 1, untuk cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, dan cos 60 setengah, cos 90 adalah 0. Selanjutnya tangen. Tangen itu kan rumusnya kan, tangen X itu rumusnya adalah sin X per cos X. Jadi kalau sin sama cos sudah hafal, maka bisa nih langsung tangen alfa. Berarti kalau tangen 0, berarti sin 0 per cos 0. Sin 0-nya adalah 0, cos 0 adalah 1, berarti 0 per 1, jawabannya adalah 0. Ini juga sama, berarti setengah akar 3, lalu tangen 45 itu adalah 1, dan tangen 60 adalah akar 3, tangen 90 adalah tak hingga. Selanjutnya, ini dia rumus relasi sudut fungsi trigonometri. Jadi yang ini kan sudut istimewa itu kan berada di kuadran 1. Kalau dia berada di kuadran kedua. Cos 120. Ini kan kuadran 2. Kuadran 2 itu kan di antara 90 sampai 180 derajat. Berarti ini sama dengan, ini dia, negatif sifatnya ini. Sifatnya negatif, berarti cos 180 kurang berapa sama dengan 120, berarti dikurang dengan 60. Berarti cos 120 itu sama dengan negatif cos 60. Cos 60 itu berapa? Ini kita bisa lihat, cos 60 adalah setengah, berarti minus setengah. Lalu contoh untuk menyelesaikan sudut di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270. Misalnya ambil sin. Sin 270 misalnya. Berarti sama dengan sinnya apa nih? Negatif nih. Berarti negatif sin 180 ditambah berapa sama dengan 270. Berarti ditambah dengan 90. Maka sin
270 itu sama dengan negatif sin 90. Berarti jawabannya adalah sin 90 itu adalah 1, berarti minus 1. Selanjutnya untuk menentukan besar sudut di kuadran keempat. Kuadran keempat ini antara 270 sampai 360. Saya kasih contoh misalnya besar sudut tangen 300. Kan berada di kuadran keempat. Maka rumusnya itu adalah ini dia, negatif. Berarti negatif tangen 360 dikurang berapa sama dengan 300, berarti dikurang dengan 60. Maka tangen 300 itu sama dengan negatif tangen 60. Tangen 60 berapa? Kita bisa lihat tabel. Tangen 60 itu adalah akar 3, berarti negatif akar 3. Oke, saya kira paham. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri untuk nilai X itu dari 0 sampai 360. Maka kita bisa selesaikan ini sin X sama dengan sin berapa? Sama dengan setengah akar 2. Berarti sin 45. Maka X1 sama dengan 45 ditambah dengan K kali dengan 360. Berarti di sini kita bisa selesaikan, lihat nilai X-nya itu yang memenuhi dari 0 sampai 360. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, ini ganti dengan 0, berarti kan 45 ditambah 0 dikali 360, 0, berarti di sini 45. Kalau K-nya 1 kan melebihi dari 360, berarti tidak memenuhi. Nggak usah kita tulis. Lanjut, untuk X2-nya, untuk bentuk sin, itu adalah 180 dikurang 45, ditambah dengan K 360. Maka X2-nya itu sama dengan, berapa ini? 180 dikurang 45 adalah 135, ditambah dengan K 360. Jadi K-nya itu yang memenuhi 0. Jadi kalau ini ganti 0, 0 kali 360 berarti tinggal 135. Maka jawabannya itu adalah 45 dan 135. Oke, paham? Oke, selanjutnya saya kasih soal nomor 2. Nah, ini seperti ini. Maka ini cos 2X sama dengan, cos berapa sama dengan setengah? Cos 60. Sehingga 2X1 sama dengan 60 ditambah K 360. Jadi 2 ini jangan nanti ditulis 2X1 sama dengan 60, lalu X1-nya sama dengan 30. Tidak. Jadi 2X1 sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Disinilah nanti baru dibagi dengan 2. Maka X1 sama dengan 60 bagi 2 itu adalah 30, ditambah dengan K 360 bagi 2 itu adalah 180. Berarti yang memenuhi K-nya itu sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 berarti X-nya adalah 30. K sama dengan 1 juga memenuhi. Jadi kalau sama dengan 1 dikali 180, 180 ditambah dengan 30 itu adalah 210. Selanjutnya untuk X2 di sini, X2-nya tadi kan negatif, berarti negatif 30 ditambah dengan K 180. Kita bisa ambil dari sini saja. Maka yang memenuhi K sama dengan 0 tidak memenuhi karena dia negatif hasilnya. Sementara yang dimintakan 0 sampai 360. Berarti K sama dengan 1 itu adalah 180 dikurang 30 adalah 150. Lalu K sama dengan 2 itu adalah 360 dikurang dengan 30 adalah 330. Maka jawabannya adalah ini dia. 30, 210, 150, dan 330. Oke, saya kira paham untuk contoh soal nomor 2, persamaan trigonometri. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga,
Yang ini kita hapus dulu. Selanjutnya untuk contoh ketiga, tangen 3X dikurang 1 sama dengan 0, maka ini bisa kita ubah menjadi tangen 3X sama dengan 1. Berarti tangen 3X sama dengan, tangen berapa sama dengan 1? Tangen 45. Selanjutnya 3X sama dengan 45 ditambah dengan K, untuk tangen itu 180. Selanjutnya sama-sama kita bagi 3, berarti X sama dengan 45 bagi 3 itu adalah 15, ditambah dengan K 180 dibagi 3 itu adalah 60. Maka nilai X yang memenuhi jika K sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 15. Karena 15 ditambah, ini 0 dikali dengan 60, 0, berarti ditambah dengan 15, berarti jadi 15. K sama dengan 1, berarti 60 ditambah 15 itu adalah 75. K sama dengan 2, 15 ditambah 2 dikali 60 itu 120, ditambah dengan 15 itu adalah 135. K sama dengan 3, berarti 15 ditambah di sini 3, dikali dengan 60, 180, ditambah 15 itu adalah 195. Selanjutnya K sama dengan 4, berarti 4 dikali dengan 60, 240, ditambah 15, itu adalah 255. Selanjutnya K sama dengan 5, itu 5 dikali 60, 300, ditambah dengan 15, itu adalah 315. Maka nilai yang memenuhi untuk tangen 3X kurang 1 sama dengan 0, nilai X-nya itu adalah 15, 75, 135, 195, 255, sama 315. Oke, ini adalah contoh 1 tentang sin, contoh 2 tentang cos, dan contoh 3 tentang tangen. Saya kira contoh 1, 2, 3 kita bisa memahami bersama. Selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal untuk memantapkan pemahaman kita terhadap materi persamaan trigonometri.